Oke, Komar, jadi karena kita udah kenal personality-nya, kalau lu jurusannya apa, umur belum? Enggak usah tidak. Tapi udah ketahuan nggak sih kalau semester 3, semester 5, kira-kira masih 15 tahun? Enggak ya. Jadi kita udah kenal personality-nya kalau lu, dan kali ini kita masuk ke inti dari sharing session kita. Sesuai dengan, mungkin nanti judulnya ya, ada judulnya, sesuai dengan judulnya Komar, kita bakalan ngebahas tentang dunia MC dan dunia personal branding gitu. Nah, kalau lu mau tanya, kalau menurut lu sebenarnya MC itu apa? Oke, MC itu adalah seseorang yang membawakan acara. Simpelnya tuh seperti itu. Mau yang panjang ya? Menurut kamu? Okay. Menurut aku MC itu tugasnya ada 3. Aku biasa sebutnya tim. Yang pertama time, yang kedua introduction, dan yang ketiga mood. Jadi MC itu tugasnya ada 3 ini. Yang pertama, menjaga agar acara itu berjalan sesuai dengan rundown-nya. Yang kedua, pastinya introduction, memperkenalkan acaranya nanti seperti apa ke audiens. Dan yang terakhir adalah mood. Gimana caranya kita menjaga mood audiens selama acara itu berlangsung. Tapi nih Kak, ngebahas mood nih. Kan kadang kalau audiens ya kita harus ngejaga mood audiens. Kalau mood kita sendiri nih, kadang suka misalnya cewek ya datang bulan, atau mungkin ada fase-fase bad mood pasti. Gimana tuh kalau Kakak ngejaga mood biar happy, biar enak gitu? Oke, yang pastinya sebelum aku perform, pastinya aku kasih dulu waktu buat diri aku sendiri. Yang tadi afirmasi lagi positif buat diri aku. Kalau sudah, biasanya tuh aku bawa makanan-makanan yang aku suka. Misalnya kayak coklat atau apa yang manis-manis yang kayaknya tuh bisa meningkatkan mood kita. Kalau udah, datangnya jangan terlambat. Betul. Biar kita bisa punya waktu untuk adaptasi sama situasinya. Kalau sudah, kita pertahankan smiling voice dari awal. Tapi kadang kita tuh ketemu aja nggak sih waktu dimana, acaranya bikin bad mood banget nih, entah mungkin dari tim pelaksanaannya gitu ya, tim pelaksananya gitu kayak berantakan, nggak sesuai sama briefing kita di awal gitu kan, jelas bikin mood kita tuh kayak ya, apalagi kadang audiens juga kan kita nggak tahu ya mood audiens ya. Gimana tuh Kak caranya? Caranya yang tadi sih, kalau dari aku yang penting kita senyum aja. Senyum terus, senyumin apapun aja posisinya, apapun keadaannya gitu. Karena kalau misalnya kita menjadi speaker, energi yang kita bawa itu bisa terpancar sama audiens, bisa tertransfer ke audiens. Maka kita harus selalu berusaha jadi seseorang yang positif ketika kita sedang ada di depan, sedang menjadi seorang speaker. Maka senyum aja, apapun keadaannya, mau acaranya ngaret misalnya, kan yang sering bikin bete begitu ya, ngaret, atau mungkin audiensnya susah diaturnya atau gimana, yang penting kita senyum dan caranya tenang aja. Jadi mau udah hujan badai pun tetap senyum ya, tetap senyum Komers, jangan lupa senyum. Berarti MC ini sangat mempengaruhi ini ya Kak, kayak moodnya acara. Betul. Karena emang kita yang bisa mengatur gimana sih kita tuh mau acara ini terjadinya yang kayak gimana gitu. Lo MC, lo punya kuasa. Tapi itu tadi, MC juga harus punya kemampuan gimmick yang luar biasa ya ternyata. Meskipun kita di tengah keadaan bad mood, kita dituntut untuk tetap keadaan mood supaya kita bisa bikin audiens kita tetap dalam keadaan mood juga. Betul. Karena bayangin kalau misalnya kita ada di suatu acara, MC-nya udah bad mood duluan, pasti nanti audiensnya ikut tuh bad mood. Acara langsung ya udah kamu ya. Di sini kita terserah kamu kayak gitu kan, nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya, enggak ya. Tapi biasanya kalau lu lebih suka MC di acara formal atau akhir? Aku sih general aja, 50-50 lah ya. Iya. Aku netral aja gitu. Biasanya kalau misalnya kesulitan di tiap-tiapnya, kayak misalnya kesulitan di tiap MC formal itu apa, dan kesulitan di tiap MC informal itu kayak gitu. Oke, kalau di MC formal ya jelas kita harus tetap jaga postur tubuh kita, tetap profesional, kelihatannya tuh gimana gitu kan. Suara yang digunakan juga beda pastinya kan. Oh, beda ya Kak? Kalau Kakak beda? Beda, pasti beda. Boleh nggak sedikit nih, sepil dikit nih? Boleh.
Boleh. Lebih deep aja sih sebenarnya. Lebih deep. Nggak terlalu beda, tapi kayak lebih deep aja diturunin sedikit. Gitu. Itu kalau untuk yang formal. Tapi kalau yang untuk non formal biasanya tuh karena aku basicnya memang introvert ya, jadi kayak lebih capek aja gitu. Kalau non formal yang harus terlalu banyak limitnya, sebenarnya tuh lebih ke situ aja gitu. Dan terlalu banyak berinteraksi ya. Biasanya kan kita lebih interaktif ya kalau non formal gitu, tapi sih overall masih bisa lah dibicarakan. Endingnya capek ya. Tapi kan itu memang langsung kayak udahan ya. Bisa dong kasih kita mungkin ya perbedaan gimana sih MC formal dan MC informal ya. Boleh lah Kak, tipis-tipis lah. Kita mau belajar juga nih. Kayak, apa sih yang ngebedain gitu. Dan mungkin commerce ada yang ini ya baru pertama jadi MC gitu kan. Kalau misalnya nanti dapat job informal kayak gini nih, dapat job informal kayak gini, dapat job formal kayak gini nih. Oke, mungkin kalau dari suaranya aja, kalau misalnya dia formal itu tadi sedikit aja dan nggak yang terlalu ceria gitu pembawaannya. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, kembali lagi dengan saya Widudika. Jadi dia lebih yang aja gitu. Tapi kalau misalnya dia non formal, kita kan lebih enak ngomongnya, kayak misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa HMJ Ilmu Komunikasi Unila. Bagaimana kabarnya hari ini? Lebih smiling voice-nya tuh lebih kerasa dan lebih semangatnya tuh lebih. Kakak nggak mau buka private MC aja gitu Kak? Mau belajar nih? Atau gantiin kita di sini? Gak ada job ntar saya. Punya kelas public speaking bersama dengan Akhir Public Speaking. Di sana kita bisa belajar mulai dari basic public speaking sampai nantinya mau jadi MC atau apapun kita bisa belajar di situ. Mungkin kalau commerce ada yang mau tahu lebih lanjut bisa main ke Instagram aku nanti. Instagram nanti dicokumin di sini ya. Instagram kita juga boleh kan ya? Enggak, kita enggak, no. Tapi ada nggak sih Kak struggle yang benar-benar paling kerasa selama kakak nge-MC itu? Dari omongan orang sih. Wah, emang ya orang ini, aduh, nggak boleh kayak gitu. Gitu sebenarnya. Karena kan ya yang namanya berproses itu tuh nggak pernah lepas dari omongan orang. Pasti ada aja omongan-omongan yang kadang-kadang tuh bikin kita ngedown. Tapi ya sudah gitu. Balik lagi sih sebenarnya kalau masalahnya ada di situ-situ aja. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Aku sering banget dengar bahwa kita tuh cuma punya 2 tangan yang bisa kita gunakan hanya untuk menutup 2 telinga kita. Kita nggak akan bisa tutup semua mulut orang-orang yang ngomongin negatif tentang kita, tapi itu bukan kritik yang membangun ya. Mereka kan kita bisa beda ini, ada kritik yang membangun, ada kritik yang memang kritiknya untuk jatuhin kita. Nah, kalau misalnya kritik itu bukan termasuk kritik yang membangun, ya sudah kita gunakan 2 tangan ini ini aja. Karena ini apa ketiga? Udah ada 3 nih. Kita kayaknya di layar tuh bisa kita list ya tadi. Tapi memang ini bener loh. Karena kita nggak bisa menghentikan pandangan orang lain tentang kita. Kita nggak bisa menghentikan omongan orang lain tentang kita. Yang kita bisa adalah ya menjaga diri kita untuk nggak terpengaruh sama omongan-omongan itu tadi. Karena itu juga bikin capek. Mood kita langsung, aduh, udah deh. Tapi kalau MC nih ya Kak, ada nggak sih pengalaman unik gitu? Pengalaman unik pasti ada lah. Pasti ada lah. Siapa tahu bener membekas dan kayak wah kayaknya banget nih momen MC di acara ini. Gitu. Waktu itu tuh pernah di suatu acara aku disuruh MC tapi dadakan. Jadi tidak di briefing sama sekali, tiba-tiba kayak tolong dia bantuin ya MC gitu. Terus nggak tahu rundownnya apa, jadi ya sudah buat di on the spot gitu, langsung buat aja. Gitu. Wow. Biasanya kakak ada nggak sih kayak MC gitu, ada template itunya nggak? Template presenter atau apa? Teksnya. Maaf ya. Biasanya tuh kalau dulu aku biasanya selalu buat. Setiap kali aku perform pasti aku buat. Tapi kalau sekarang karena sudah capek ngetik ya, lebih ke capek ngetik gitu, akhirnya ya sudah gitu, kita improve aja. Oh, jam terbang emang udah beda. Kalau jam terbangnya udah tinggi, kita improve gampang juga ya Kak ya. Jam terbang ini sangat mempengaruhi. Ya coba kalau kita yang tiba-tiba ditembak. Enggak deh. Bisa nggak diketikin dulu, jadi nanti textbook ya kita bacanya kayak gini. Gak apa-apa deh, beneran gak ada. Kita orang gak tahu nih mau bahas apa nih. Oke. Tapi ini nggak sih Kak? Biasanya akhir-akhir ini sering dapet jobnya dia yang job MC formal atau yang formal? Semi formal. Lebih middle ya, jadi nggak terlalu capek, nggak terlalu nggak capek juga. Tapi tetap fun. Sebenarnya
cara utama Kak Lulu untuk, biasanya kan ada sih Kak audiens yang kayak cuek dan nggak mau ngerespon gitu nggak sih, kayak misalnya kita nanya bener apa enggak, yang gitu misalnya. Itu kalau Lulu menghadapi situasi yang kayak gitu, yang audiens tidak mau diajak kerja sama MC itu kayak gimana Kak? Dibuat gimmick aja sih. Kalau boleh tahu tuh gimmicknya gimana tuh Kak? Misalnya nih kayak tadi bener apa enggak gitu kan, terus kayak diem gitu, ini kayaknya lagi pada bingung sih audiensnya gitu. Jadi kita kayak berspekulasi sendiri aja gitu. Jadi harus diri kita sendiri katanya. Agak susah juga ya ternyata jadi MC ini ya. Bener. Terus kalau nggak sih yang mungkin menurut kalau tuh ciri khasnya kalau kayak selama MC kayak aku punya ciri khas yang berbeda dari MC yang lain. Kalau secara perform sih nggak ada ya sebenarnya, nggak ada ciri khas khusus. Tapi fun fact-nya adalah banyak orang yang bilang bahwa suara aku tuh khas aja gitu. Jadi ketika mereka dengar, meskipun mereka nggak lihat aku, mereka tahu oh ini dulu. Ini fakta. Iya, sejujurnya Kak, ini agak unik sama suara Kakak ini, kayak keren juga ya ternyata suaranya. Dan dan commerce. Aku barusan mau ngomong dan commerce ya. Jadi Kak Lulu ini adalah orang yang sering ada di suara halo sobu itu loh maksudnya. Ya, makanya nggak asing kan? Makanya nggak asing. Makanya ini udah kepikiran malah nyebutnya sobu. Jadi commerce Kak Lulu ini adalah seseorang di balik yang voice overnya sering didengarkan sama teman-teman mahasiswa di Universitas Lampung, karena Kak Lulu juga sempat magang di Humas Unila sebagai reporter dan host ya kalau saya. Iya, jadi emang suaranya ini udah mengudara di mana-mana, Terus pernah juga jadi penyiar di RRI Lampung dan radio Andalas. Wow, jadi memang suaranya khas. Emang udah mengudara emang suaranya. Jadi kalau misalnya commerce ya, dulu aku tuh selalu buka Instagram Unila dan kayak halo sobo, kayak wah ini kalau lu sih karena memang suaranya sekhas itu kan. Jadi emang kayaknya ciri khas itu yang bikin mahal ya Kak. Kita bikin diri kita mahal gitu dan dikenal orang gitu sih. Ih, gokil kita. Gokil. Biasanya orang-orang kalau dengar suara aku, ini suara siapa sih? Kayak gitu loh. Belum menemukan kayak yang ini suara Tita ya, belum. Kayaknya dengar suara aku juga kayak bisa di skip nggak nih? Skip gitu ya. Oke. Tapi karena tadi kalau juga kan voice over, MC, terus presenter TV juga kan. Itu perbedaan MC, voice over juga. Oke, lebih ke tugasnya sih sebenarnya. Kalau tadi MC sempat aku sebutkan tugasnya ada 3, introduction dan juga mood. Jadi tugasnya berputar di situ aja. Nah, kalau reporter bagaimana caranya kita melaporkan suatu kejadian waktu on the spot, gitu kan? Kalau voice over bagaimana caranya kita memberikan informasi melalui suara kita, baik itu untuk konten audio maupun visual ataupun visual audio, gitu. Nah, kalau tadi apa aja? Sudah ya? Sudah. Voice over, reporter. Iya. TV presenter sama aja sih, tapi kita membawakan acara sesuai dengan programnya. Ada bikin karakter apa gitu? Belum sih kalau sampai karakter gitu kan. Setelah dilihat-lihat ya di Instagram, kalau lu jadi voice over di Gojek ya Kak? Itu ikut challenge. Ikut challenge, tapi keren juga tau Kak. Itu beneran kayak, voice over Gojek. Wow, emang itu challenge aja. Tapi itu udah keren Kak. Udah bisa nyoba keluar dari zona gitu ya kan. Sebenarnya bikin kalau tertarik sama bidang ini tuh apa sih Kak? Kayak kan kalau misalnya biasanya itu orang-orang yang udah di MC ya, kalau kita MC iya, presenter iya, reporter itu yang buat kalau tertarik di bidang persuaraan ini gitu apa? Kita tertarik di bidang persuaraan tapi nyanyi kamar mandi. Betul. Aku sih yes. Oke, balik lagi ke yang tadi sebenarnya tuh dari berusaha keluar dari zona nyaman. Jadi aku tuh punya rasa ketidaknyamanan pada saat itu ketika ada teman-temanku yang bilang aku tidak bisa berbicara di depan publik, dan itu menjadi salah satu hal yang saat itu sempat ngebuat aku tuh down banget karena sempat ngalamin yang bully juga dari teman-teman karena aku dianggapnya tuh nggak bisa bicara di depan publik. Jadi saat itu aku berusaha gimana caranya aku cari wadah yang tepat untuk aku bisa
belajar, dan qadarullah ternyata wadahnya itu bisa mewadahi aku untuk mempelajari banyak hal gitu. Dari situ tadi akunya ngerasa bahwa ternyata banyak sekali kesempatan yang bisa aku dapatkan ketika aku bisa berbicara di depan publik. Maka aku lanjutkan. Terus, waduh, nyesel tuh yang bully itu tuh. Jadi apa dia? Ini memang itu membuka kesempatan di semua bidang ya, kadang kayak kita kalau misalnya kita udah bisa berbicara, berbicara itu kan basic yang paling betul harus dimiliki untuk membangun relasi ya. Jadi ada nggak sih yang merasa banget dengan aku bisa MC dan aku ini aku bisa berkembang jauh di masa itu, ada nggak momen kayak realize menyadari titik ada kalau misalnya kalau udah ada titik kayak gitu? Pastinya pernah banget ngerasa kayak gitu, karena aku tuh merasa banget perbedaannya di saat dulu aku tidak aware untuk belajar public speaking dan di saat aku sudah mulai mendalami dunia ini gitu. Bahkan ada satu momen di mana aku tuh di umur 19 tahun kemarin, aku tuh jadi narasumber di salah satu perusahaan BUMN. Wow. Nah, dari situ aku langsung kayak, wah ternyata public speaking itu bisa membawa aku sejauh ini gitu. Kalau misalnya, aku nggak pernah kebayang kalau misalnya pada saat itu ketika aku mendapatkan bully-bulian gitu kan, terus aku jadinya tuh kayak ya udah ngedown aja dan berpasrah sama keadaan, mungkin aku nggak akan ada di titik. 19 tahun nih udah jadi narasumber. Bisa 19 tahun. Ya, assalamualaikum lah. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini padahal sih aku nggak expect sih kalau jadi narasumber di BUMN itu pengalaman yang sangat biasa ya. Jam terbangnya lebih tinggi lagi ternyata. Tadi kita kira segini, ternyata makin segini nih. Sampai Maluku ya kayaknya kalau. Enggak. Bisa kita lihat ternyata kalau ini kerjanya banyak juga ya. Gimana tuh Kak caranya imbangin kerja, apalagi sekarang masih kuliah ya? Semester 5 lagi. Makin banyak nggak sih? Pasti. Gimana tuh Kak caranya imbanginnya? Oke, yang penting adalah tentukan dulu skala prioritasnya gitu. Nah, sebagai seorang mahasiswa pastinya prioritas aku adalah kuliah gitu. Jadi aku usahakan semua jadwal selain kuliah itu mengikuti jadwal kuliah aku gitu. Tapi tugas-tugas itu gimana Kak? Aman? Apa sistem kebut semalam? Sistem kebut semalam tetap. Tetap. Kita nggak kayak gini ya, Nay? Belum. Kita kan memang harus pelan-pelan ya kan Kak. Semua itu proses. Nah, di tengah prosesnya Kak Lu juga ada nggak sih? Kalau ngedown biasanya bisa sampai nggak keluar rumah 1 minggu gitu, bisa nggak? Nggak off sosmed gitu. Aku pernah pada saat itu aku ngedownnya itu karena aku tidak terima di SMA yang aku pengen banget dari dulu gitu. Aku sampai ngurung diri di kamar selama 7 hari 7 malam. Wow. 7 hari 7 malam sambil mandi kembang nggak? Enggak dong. Terus aku nggak mau ngapain gitu kan. Ya sudah gitu. Tapi akhirnya aku berusaha ikhlas, dan ya mungkin kalau misalnya aku tetap ada di tempat itu, mungkin aku nggak ada di aku yang sekarang. Gitu. Ya semuanya ada hikmahnya. Betul, karena memang kita tuh udah dikasih tempat yang terbaik sama yang di atas. Betul. Ya. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Jadi Commerce, kalau misalnya kamu punya pertanyaan, mungkin kita bisa keep atau pertanyaan teman-teman si MC itu bisa reach Kak Lulu di Instagramnya ya. Iya bisa. Dan aku bisa kan Kak kalau untuk nge-DM gitu? Boleh banget. Apalagi untuk Commerce. Gitu dia. Ada privilege lagi nih. Dan aku yakin banget setelah Commerce mengunjungi Instagramnya Kak Lulu, Commerce tuh bener-bener langsung dibuka. Karena aku kalau ngeliat tuh yang postingan satunya MC, postingan satunya ngisi kelas public speaking, postingan satunya lagi ngapain. Kita yang lihat Instagram itu kayak, ini orang nggak capek ya? Apa ya? Aku yang lihat aja udah kayak, capek ini. Langsung kayak individu dan high value woman. Jadi kayak orang-orang bisa nge-labelin kamu tuh sebagai individu. Karena memang menurut kamu membangun citra sebagai seorang MC di sosial media itu penting nggak? Menurut aku sih penting ya, apalagi kalau misalnya kita pengen dapat job gitu. Caranya tuh gini loh, simpelnya tuh gini, gimana caranya orang lain tahu kalau kamu bisa nunjukin, kalau kamu sendiri nggak nunjukin itu ke orang lain gitu. Maka sepenting itu sebenarnya personal branding. Nah, itu udah disenggol. Aduh, udah disenggol dikit nih. Jadi Commerce kan kita udah membahasnya ya tentang MC. Terus kalau lu nih punya kemampuan MC yang luar biasa banget. Dan jam terbang juga penting banget. Jadi Commerce kalau misalnya mau
punya pengalaman dan yang lebih punya kemampuan yang lebih banyak juga, ya jam terbangnya juga harus banyak dan jangan capek-capek ya kamu mungkin, karena kan semua proses itu belajar ya. Bahkan aku pun sekarang masih berproses gitu, jadi kita sama-sama belajar. Yang udah sekeren ini aja masih mau belajar dan masih mau belajar ya kita. Kamu nggak mau berproses, sayang banget nggak sih? Sayang. Jadi Kompas, karena kita udah ngebahas tentang MC, kalau MC nggak afdol banget kalau nggak punya yang namanya personal branding. Pasti, apalagi tadi udah disempil dikit nih tentang personal branding. Makin penasaran kalau menurut nih. Apalagi sekarang zaman digital, bahwa kita membangun personal branding di sosial media lebih mudah lagi pasti kan. Jadi Kompas, setelah ini kita bakalan ngebahas lebih dalam tentang personal branding sosok Luludinka ini seperti apa, dan menurut Kak Luludinka ini personal branding seperti apa. Jadi tetap dengerin kita di talk show Antipokis.